Pagi itu dimulai seperti hari biasa, namun segalanya berubah dalam hitungan menit. Layar televisi, ponsel, hingga papan informasi bandara menampilkan satu judul yang sama, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dilaporkan jatuh sakit setelah kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Awalnya publik mengira itu hanya kelelahan biasa, dampak dari agenda diplomatik yang padat. Namun kata-kata, virus misterius, yang muncul di bawah headline membuat suasana berubah dingin. Tak lama kemudian, siaran langsung dari berbagai stasiun berita internasional menguatkan kabar tersebut. Seorang analis kesehatan global menyebutkan bahwa virus yang menyerang Prabowo diduga mutasi baru, lebih agresif dibanding COVID-19. Nama yang muncul kemudian membuat bulu kuduk merinding, COVID-20. Dunia yang baru saja pulih dari pandemi lama seolah dipaksa mengingat trauma kolektifnya. Media sosial meledak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tagar-tagar Pray for Prabowo merajai trending global. Dari Tokyo hingga Istanbul, doa dan spekulasi bercampur menjadi satu. Warganet Indonesia memenuhi lini masa dengan video lama, pidato kenegaraan, hingga potongan momen kampanye, seolah ingin menggenggam sesuatu yang terasa tiba-tiba rapuh. Di dalam negeri, suasana berubah drastis. Grup WhatsApp keluarga penuh pesan berantai yang sulit diverifikasi. Ada yang menyebut virus itu dibawa dari laboratorium militer, ada pula yang mengklaim Prabowo sudah dirawat sejak di pesawat kepresidenan. Ketidakpastian menyebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Istana Merdeka memilih bungkam selama beberapa jam pertama. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi, hanya pagar protokol yang semakin ketat. Diamnya pemerintah justru memperkuat kegelisahan publik. Dalam dunia yang terbiasa dengan informasi instan, keheningan terasa seperti pertanda buruk. Sekitar pukul 10 pagi, akhirnya juru bicara kepresidenan muncul di layar. Wajahnya tegang, suaranya ditahan seolah setiap kata harus diukur dengan hati-hati. Ia mengonfirmasi bahwa presiden mengalami infeksi virus setelah kunjungan luar negeri dan kini dalam penanganan intensif. Kalimat itu singkat, namun dampaknya luar biasa. Tak disebutkan detail kondisi, tetapi satu kata menjadi pusat perhatian, intensif. Itu berarti situasi lebih serius dari yang dibayangkan publik. Rumah sakit yang menangani pun bukan sembarang fasilitas, melainkan RSPAD dengan pengamanan berlapis. Akses ditutup total, bahkan pejabat tinggi negara tidak bisa masuk tanpa izin khusus. Pasar finansial langsung bereaksi, nilai tukar rupiah bergetar, indeks saham bergerak liar, dan investor asing mulai menahan diri. Dunia usaha membaca satu hal yang sama, ketidakpastian. Dalam politik global, stabilitas seorang pemimpin bisa menentukan arah ekonomi sebuah negara. Sementara itu, media barat mulai memainkan narasi yang lebih tajam. Beberapa menyebut kemungkinan kebocoran biologis, yang lain mengangkat teori serangan senyap dalam geopolitik modern. Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian internasional, bukan karena kekuatan ekonominya, melainkan karena ancaman yang tak kasat mata. Di tengah pusaran kabar itu, rakyat Indonesia hanya bisa menunggu. Tidak ada kepastian tentang seberapa parah kondisi sang presiden. Tidak ada gambaran apakah ini krisis singkat atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Yang ada hanyalah rasa cemas yang menggantung di udara. Dan di balik semua kegelisahan itu, satu pertanyaan mulai muncul di benak banyak orang, pelan, namun pasti, jika presiden benar-benar tumbang, siapa yang akan memimpin negeri ini? Siang menjelang sore ketika kabar lanjutan akhirnya bocor ke publik. Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah dipindahkan ke ruang isolasi ICU bertekanan negatif di RSPAD sejak dini hari. Informasi itu tidak diumumkan resmi, melainkan berasal dari sumber internal yang tak disebutkan namanya. Justru karena tidak resmi, kabar itu terasa lebih menakutkan. Area sekitar rumah sakit berubah drastis. Jalan yang biasanya ramai kini ditutup sebagian, dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Kendaraan militer terlihat parkir berderet, sementara ambulans keluar masuk dengan sirene senyap. Udara terasa berat, seolah seluruh kawasan ikut menahan napas. Di dalam gedung utama, lorong menuju ICU disterilkan total. Semua yang masuk harus melewati 3 lapis pemeriksaan, mulai dari pemindaian suhu, dekontaminasi, hingga penggunaan hazmat. Bahkan beberapa dokter senior yang biasanya bebas keluar masuk ini harus menunggu izin khusus.
Ini bukan lagi perawatan biasa. Tim medis yang menangani kasus itu terdiri dari dokter-dokter pilihan, termasuk spesialis paru, penyakit dalam, dan virologi. Mereka bekerja tanpa henti sejak pagi, berpindah dari ruang observasi ke laboratorium darurat. Wajah lelah terlihat jelas, tetapi tidak ada yang berani berhenti. Dari laporan internal yang beredar di kalangan terbatas, kondisi presiden disebut fluktuatif. Saturasi oksigen sempat turun drastis sebelum berhasil distabilkan dengan bantuan ventilator. Kata kritis belum diucapkan secara resmi, namun semua tanda mengarah ke sana. Mesin-mesin di dalam ICU berdengung monoton. Monitor jantung menampilkan garis yang bergerak naik turun, menjadi satu-satunya penanda kehidupan di tengah ruangan steril. Di balik kaca tebal, bayangan tubuh presiden terlihat samar, terhubung dengan berbagai alat medis. Beberapa perawat muda mengaku sulit menahan emosi. Mereka sadar bahwa pasien yang mereka tangani bukan hanya seorang manusia, tetapi simbol negara. Setiap tindakan kecil terasa memiliki konsekuensi besar. Kesalahan sekecil apapun seolah tak boleh terjadi. Sementara itu, di luar gedung, wartawan mulai memadati area yang masih diizinkan. Kamera berdiri berjejer, mikrofon mengarah ke gerbang utama. Semua menunggu satu kalimat resmi yang bisa mengubah arah berita. Namun waktu berjalan lambat, tidak ada pembaruan signifikan, hanya kabar simpang siur yang terus beredar. Beberapa menyebut presiden sempat sadar sebentar, yang lain mengklaim kondisinya memburuk. Ketiadaan kepastian justru menciptakan gelombang rumor baru. Di tengah ketegangan itu, beredar cerita dari seorang tenaga medis yang menyebut presiden sempat membuka mata. Konon, ia mencoba berbicara sebelum kembali melemah. Tidak ada rekaman, tidak ada saksi resmi, hanya cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita itu mungkin belum tentu benar, tetapi cukup untuk memicu harapan kecil di tengah kecemasan. Rakyat mulai menggantungkan harapan pada hal-hal sekecil itu, kedipan mata, gerakan tangan, atau sekadar kabar bahwa ia masih berjuang. Dan di balik pintu ICU yang tertutup rapat itu, pertarungan sunyi sedang berlangsung. Bukan hanya antara tubuh dan virus, tetapi antara waktu dan takdir. Indonesia menunggu di luar, sementara masa depan seolah ditentukan di balik satu ruangan steril. Malam turun perlahan, namun ketegangan justru semakin terasa. Kabar tentang kondisi Presiden Prabowo Subianto kini tidak lagi terbatas di dalam negeri. Media internasional mulai menjadikan Indonesia sebagai tajuk utama. Dari Asia hingga Eropa, semua mata tertuju pada satu negara yang mendadak berada di pusaran ketidakpastian. Stasiun televisi global menyiarkan pembaruan setiap jam. Panel diskusi diisi analis geopolitik, epidemiolog, hingga mantan diplomat. Mereka membahas satu pertanyaan besar, apa dampak jika seorang pemimpin aktif tumbang karena virus misterius? Narasi yang muncul tak lagi sekadar kesehatan, melainkan stabilitas kawasan. Di Washington, beberapa pejabat menolak memberikan komentar rinci. Pernyataan yang keluar cenderung diplomatis, menekankan empati dan doa. Namun justru karena terlalu hati-hati, publik dunia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kecurigaan mulai tumbuh di ruang-ruang diskusi internasional. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara bergerak cepat. Sejumlah bandara memperketat pemeriksaan kesehatan bagi penumpang dari Indonesia. Beberapa maskapai bahkan diam-diam meninjau ulang rute penerbangan. Bayang-bayang pandemi lama seolah bangkit kembali dari ingatan kolektif. Di dalam negeri, suasana makin campur aduk. Rasa khawatir bercampur kebingungan, sementara informasi resmi masih terbatas. Televisi nasional terus memutar ulang rekaman kegiatan kenegaraan terakhir presiden, seolah mencoba mengisi kekosongan kabar dengan nostalgia visual. Warganet menjadi sumber berita sekaligus kebisingan. Video lama, potongan pidato, hingga teori tak berdasar beredar tanpa kendali. Ada yang yakin presiden akan segera pulih, ada pula yang mulai berbicara tentang skenario terburuk. Ruang digital berubah menjadi cermin kegelisahan nasional. Di tengah hiruk-pikuk itu, perhatian perlahan bergeser. Jika presiden tidak bisa menjalankan tugas, siapa yang akan mengambil alih kendali? Pertanyaan itu awalnya muncul dalam diskusi kecil, tetapi dengan cepat membesar menjadi wacana publik. Nama wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka mulai sering disebut. Sebagian orang melihatnya sebagai penerus konstitusional yang sah,
sementara yang lain meragukan kesiapan sosok yang relatif muda menghadapi krisis sebesar ini. Perdebatan muncul di mana-mana, dari warung kopi hingga forum akademik. Di istana, suasana tak kalah tegang. Lampu-lampu tetap menyala hingga larut malam, menandakan aktivitas tak pernah berhenti. Rapat-rapat tertutup digelar tanpa jadwal jelas, dihadiri menteri dan pejabat tinggi yang wajahnya semakin sulit dibaca. Gibran sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Ketidakhadirannya di ruang publik justru memunculkan spekulasi baru. Ada yang menyebut ia sedang mempersiapkan langkah besar, ada pula yang percaya ia masih menunggu perkembangan kondisi presiden. Sementara itu, rakyat hanya bisa menonton dari kejauhan. Mereka melihat layar, membaca berita, dan mencoba menyusun harapan di tengah kabar yang tak menentu. Dalam diam, banyak yang mulai menyadari bahwa negara sedang berdiri di titik rapuh. Dan di tengah sorotan dunia yang semakin terang, Indonesia memasuki fase baru, fase di mana setiap detik terasa menentukan. Karena bukan hanya kesehatan seorang pemimpin yang dipertaruhkan, tetapi arah perjalanan bangsa ke depan. Pagi berikutnya datang tanpa kejelasan baru, namun tekanan terasa semakin nyata. Istana Merdeka yang biasanya penuh aktivitas kini tampak berbeda. Halaman luas itu tetap rapi, tetapi suasananya sunyi, seperti kehilangan denyut kehidupan yang biasa mengalir dari ruang kerja presiden. Para staf berjalan lebih pelan dari biasanya. Percakapan berlangsung dalam nada rendah, seolah takut memecah keheningan yang menggantung. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan. Semua orang tahu bahwa situasi telah berubah, meski tak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Di dalam ruang rapat utama, sejumlah menteri berkumpul sejak pagi. Wajah-wajah yang biasanya tegas kini terlihat lebih berat. Map tebal berisi laporan kesehatan presiden tergeletak di meja, namun tak ada yang benar-benar ingin membukanya. Kadang, mengetahui terlalu banyak justru membuat segalanya terasa lebih nyata. Pembahasan dimulai dengan suara hati-hati. Ada yang menyoroti stabilitas ekonomi, ada pula yang mengangkat isu keamanan nasional. Namun semua pembicaraan kembali pada satu titik yang sama, kekosongan kepemimpinan yang mulai terasa. Di ujung meja, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk tanpa banyak bicara. Tatapannya tertuju pada layar besar, yang menampilkan pembaruan kondisi ICU secara berkala. Angka-angka medis itu terlihat dingin, tetapi dampaknya terasa sangat personal. Beberapa menteri sesekali melirik ke arahnya, menunggu sinyal. Mereka tahu, cepat atau lambat, keputusan besar harus diambil. Namun tak seorang pun ingin menjadi yang pertama mendorong arah pembicaraan ke titik itu. Seorang penasihat hukum akhirnya angkat suara. Ia menjelaskan kemungkinan skenario konstitusional jika presiden tidak dapat menjalankan tugas. Kalimatnya disusun rapi, terdengar netral, tetapi maknanya jelas. Negara tidak boleh berada dalam kekosongan komando. Ruangan menjadi semakin hening setelah itu. Tidak ada bantahan, tidak ada persetujuan langsung. Hanya napas yang terdengar lebih berat dari biasanya. Semua orang menyadari bahwa mereka sedang berdiri di ambang keputusan historis. Di luar gedung, wartawan masih menunggu tanpa lelah. Kamera diarahkan ke pintu utama, berharap ada satu sosok yang muncul membawa kepastian. Namun pintu itu tetap tertutup, seolah menjadi simbol situasi yang belum menemukan jalan keluar. Sementara itu, layar televisi di berbagai sudut istana terus menampilkan siaran langsung dari rumah sakit. Gambar gerbang RSPAD yang dijaga ketat diputar berulang-ulang. Visual yang sama, namun setiap kali ditonton terasa semakin menekan. Gibran akhirnya berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela besar yang menghadap halaman depan. Ia menatap bendera merah putih yang berkibar pelan tertiup angin. Dalam diam, ia seolah berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban di tengah badai yang datang terlalu cepat. Di saat itulah ia menyadari satu hal yang tak bisa lagi dihindari. Krisis ini bukan lagi sekadar soal kesehatan presiden atau tekanan politik semata. Ini adalah ujian kepemimpinan yang datang tanpa peringatan, dan cepat atau lambat, ia harus melangkah maju untuk menghadapinya. Sore itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah ikut memikul beban yang sama dengan rakyatnya. Di tengah ketidakpastian yang terus menggantung, sebuah iring-iringan mobil hitam melaju pelan menuju RSPAD. Tidak ada sirene, tidak ada protokol mencolok. Namun semua orang tahu, kehadiran rombongan itu bukan kunjungan biasa.
Pintu gerbang rumah sakit terbuka perlahan, disambut pengamanan berlapis. Aparat berdiri tegap, sementara kamera wartawan langsung mengarah serempak. Dari mobil pertama turun sosok yang langsung dikenali publik, Joko Widodo. Kehadirannya membuat suasana mendadak berubah. Mantan presiden itu berjalan pelan, wajahnya tenang namun menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. Ia tidak melambaikan tangan, tidak memberikan pernyataan. Langkahnya lurus menuju pintu utama rumah sakit. Beberapa anggota keluarga ikut mendampingi, berjalan dalam diam. Momen itu terasa sangat personal, jauh dari nuansa politik yang biasanya melekat pada sosoknya. Ini bukan kunjungan kenegaraan, melainkan kunjungan seorang manusia kepada pemimpin yang tengah berjuang melawan takdir. Di dalam gedung, suasana semakin sunyi. Langkah kaki mereka menggema di lorong panjang menuju ruang isolasi. Para tenaga medis yang berpapasan hanya menunduk hormat, tanpa berani menyapa lebih dari sekadar anggukan singkat. Saat tiba di depan kaca pembatas ICU, Jokowi berhenti. Di balik kaca tebal itu, bayangan tubuh presiden terlihat samar, dikelilingi mesin dan kabel yang tak terhitung. Monitor berkedip pelan, menjadi satu-satunya penanda bahwa kehidupan masih bertahan di dalam ruangan steril itu. Tak ada kata yang keluar. Jokowi hanya berdiri, menatap lama. Tatapannya kosong sekaligus penuh makna, seolah memutar ulang perjalanan panjang yang pernah mereka lalui, dari rival politik hingga akhirnya berdiri dalam satu garis sejarah yang sama. Beberapa menit kemudian, langkah lain terdengar mendekat. Gibran datang menyusul, masih mengenakan pakaian resmi dari rapat istana. Wajahnya tegang, matanya tampak lebih lelah dari biasanya. Ia berdiri di samping ayahnya tanpa banyak bicara. Dua generasi itu kini berdiri berdampingan di depan satu ruang yang sama. Tidak ada perbedaan jabatan, tidak ada hierarki kekuasaan. Yang ada hanya kesunyian yang mempersatukan mereka dalam kecemasan yang sama. Seorang dokter keluar sebentar dari ruang isolasi, memberikan penjelasan singkat dengan suara tertahan. Tidak ada detail medis yang diungkap, hanya kalimat umum tentang kondisi yang masih belum stabil. Namun dari nada suaranya, semua orang bisa merasakan beratnya situasi. Gibran menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Ia menatap ke arah kaca, lalu sekilas melirik ayahnya. Tidak ada nasihat panjang, tidak ada kata-kata bijak. Hanya satu tepukan pelan di bahu yang terasa lebih kuat dari pidato manapun. Di luar gedung, kamera wartawan berhasil menangkap siluet mereka dari kejauhan. Foto dua sosok itu, berdiri diam di depan ruang ICU, langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dalam hitungan menit, gambar itu menjadi simbol baru dari krisis yang sedang terjadi. Dan di balik kaca tebal yang memisahkan harapan dan kenyataan itu, sesuatu berubah dalam hati Gibran. Untuk pertama kalinya, krisis ini terasa begitu nyata. Bukan sekadar berita, bukan sekadar tanggung jawab negara, melainkan panggilan yang tak bisa lagi dihindari. Malam merayap pelan, menyelimuti rumah sakit dengan kesunyian yang terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu-lampu lorong redup, menyisakan cahaya dingin yang memantul di lantai steril. Namun di balik ketenangan itu, kegelisahan justru semakin kuat, terutama bagi mereka yang masih bertahan di sekitar ruang isolasi. Gibran memilih tidak pulang. Setelah kunjungan bersama ayahnya, ia tetap berada di ruang tunggu khusus, ditemani beberapa staf terdekat. Jasnya masih melekat di badan, meski wajahnya menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa tenaga medis keluar masuk dengan langkah cepat. Suara pintu otomatis ICU yang terbuka lalu tertutup menjadi satu-satunya irama yang terdengar. Setiap kali pintu itu bergerak, semua kepala langsung menoleh, berharap ada kabar yang bisa menggenggam harapan. Sekitar tengah malam, seorang dokter senior mendekat dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia meminta Gibran ikut ke ruang observasi sebentar. Tidak ada kalimat panjang, hanya nada serius yang cukup membuat suasana berubah tegang. Di dalam ruangan kecil yang dipenuhi monitor tambahan, dokter menjelaskan sesuatu dengan suara pelan. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menunjukkan respons tak biasa. Aktivitas sarafnya meningkat sesaat, seolah tubuhnya mencoba bangkit dari kedalaman yang gelap. Informasi itu membuat napas Gibran tertahan. Dokter menambahkan bahwa momen seperti itu jarang terjadi dalam kondisi seberat ini.
Bukan berarti aman, tetapi cukup untuk disebut sebagai tanda perlawanan tubuh terhadap virus. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk tergesa, membawa laporan terbaru. Ia berbisik singkat kepada dokter, lalu menoleh ke arah Gibran. Ada sesuatu dalam sorot matanya, campuran harap dan cemas, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dokter akhirnya mengangguk pelan dan memberi isyarat agar Gibran bersiap. Ia diperbolehkan melihat dari balik kaca dalam jarak yang lebih dekat. Bukan untuk berbicara, bukan untuk menyentuh, hanya untuk menyaksikan. Mereka berjalan kembali ke lorong ICU. Langkah terasa lebih berat, seolah setiap meter memiliki makna sendiri. Ketika sampai di depan kaca tebal, ruangan di baliknya tampak lebih terang dari sebelumnya. Monitor jantung menampilkan ritme yang sedikit berbeda. Tidak stabil sepenuhnya, tetapi juga tidak sedatar beberapa jam lalu. Mesin ventilator masih bekerja tanpa henti, menjaga napas yang rapuh itu tetap bertahan. Di saat itulah, sesuatu terjadi. Kelopak mata presiden bergerak pelan, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Gerakan kecil itu membuat semua orang di ruangan terdiam, seolah takut merusak momen yang begitu tipis. Gibran menatap tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tetapi karena harapan yang tiba-tiba muncul begitu dekat. Dalam keheningan malam yang panjang itu, untuk pertama kalinya sejak krisis dimulai, muncul perasaan bahwa pertarungan ini belum selesai. Dan di balik deretan mesin yang berdengung pelan, sebuah sinyal kecil lahir, lemah, rapuh, namun cukup untuk mengubah suasana. Bahwa di antara garis tipis antara kehilangan dan keajaiban, harapan masih menolak padam. Fajar datang tanpa warna. Langit Jakarta tampak pucat, seolah kelelahan menanggung malam yang panjang. Di RSPAD, aktivitas sudah dimulai sejak dini hari. Para dokter berganti shift, membawa wajah-wajah baru dengan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Kabar tentang gerakan kecil dari ruang ICU mulai beredar secara terbatas. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya, tetapi bisikan itu cukup menyebar di lingkaran dalam pemerintahan. Harapan yang sempat redup kini menyala tipis, meski belum berani disebut sebagai kabar baik. Namun di balik harapan itu, tekanan justru meningkat. Negara tidak bisa menunggu kepastian terlalu lama. Waktu berjalan, sementara roda pemerintahan harus tetap berputar tanpa jeda. Pagi itu, rapat darurat kembali digelar di istana. Para menteri datang lebih awal dari biasanya, sebagian bahkan masih membawa kantung mata akibat kurang tidur. Map-map tebal berisi laporan terbaru memenuhi meja panjang, tetapi suasana tetap hening. Di ujung ruangan, kursi utama tetap kosong. Kursi yang biasanya ditempati Presiden Prabowo Subianto kini terasa seperti simbol dari kekosongan yang tak bisa diabaikan lagi. Semua mata sesekali melirik ke sana, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Gibran masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya tenang, tetapi terlihat lebih matang dari hari-hari sebelumnya. Malam panjang di rumah sakit tampaknya mengubah sesuatu dalam dirinya. Ia tidak lagi tampak seperti seseorang yang ragu, melainkan seseorang yang sedang menimbang keputusan besar. Rapat dimulai tanpa basa-basi. Laporan kesehatan Presiden dibacakan dengan nada datar, menegaskan bahwa kondisi masih kritis meski ada tanda respons kecil. Kalimat itu menggantung di udara, menghadirkan dua sisi emosi sekaligus, harapan dan kekhawatiran. Seorang menteri senior akhirnya mengangkat isu yang sejak lama mengendap. Ia berbicara tentang keberlanjutan pemerintahan, tentang tanggung jawab konstitusional, dan tentang kebutuhan akan kepastian di tengah krisis. Kata-katanya terdengar hati-hati, namun maknanya sangat jelas. Ruangan kembali sunyi setelah itu. Tidak ada yang langsung menanggapi. Semua orang tahu, pembicaraan itu bukan sekadar wacana, melainkan gerbang menuju keputusan yang akan tercatat dalam sejarah. Gibran menunduk sejenak, jari-jarinya saling menggenggam di atas meja. Ia teringat kembali momen di depan kaca ICU, gerakan kecil yang ia saksikan sendiri. Harapan itu nyata, tetapi tanggung jawab di hadapannya juga tidak kalah nyata. Ia kemudian mengangkat kepala, menatap satu persatu wajah di ruangan. Tatapan itu tidak lagi mencari jawaban, melainkan memberi sinyal bahwa ia sudah memahami arah situasi. Keheningan berubah menjadi ruang yang penuh makna. Di luar gedung, matahari mulai naik perlahan, menyinari halaman istana yang masih sepi. Dunia menunggu tanpa tahu bahwa di dalam ruangan itu,
sebuah keputusan sedang mendekati garis. Akhirnya, dan pagi itu menjadi titik balik yang tak terlihat oleh banyak orang. Bukan karena ada pengumuman besar, melainkan karena sebuah kesadaran lahir diam-diam, bahwa waktu untuk menunggu hampir habis, dan sejarah tidak pernah memberi pilihan untuk mundur. Asteris. Menjelang siang, suasana di istana berubah terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada suara keras, tidak ada perdebatan terbuka, namun semua orang merasakan satu hal yang sama, sesuatu akan segera terjadi. Aktivitas di dalam gedung utama bergerak cepat, tetapi tetap dalam keheningan yang aneh. Di ruang kerja sementara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk sendiri. Di hadapannya tergeletak naskah pendek yang telah direvisi berkali-kali. Kalimatnya tidak panjang, tetapi setiap kata terasa seperti beban yang tak terlihat. Beberapa staf keluar masuk membawa dokumen tambahan. Ada yang menyerahkan laporan ekonomi, ada pula yang membawa ringkasan situasi keamanan. Semua itu seolah menjadi pengingat bahwa keputusan yang akan diambil bukan sekadar simbolik, melainkan nyata dan berdampak luas. Di luar gedung, wartawan mulai merasakan perubahan atmosfer. Kamera yang semula hanya standby kini diaktifkan penuh. Informasi tentang kemungkinan siaran resmi mulai bocor, membuat halaman istana dipenuhi peralatan siaran langsung. Langit Jakarta siang itu terlihat cerah, kontras dengan suasana yang menyelimuti pusat kekuasaan. Matahari bersinar terang, tetapi di dalam istana, waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti memiliki beratnya sendiri. Beberapa menteri berkumpul di ruang tunggu dekat podium konferensi pers. Wajah mereka serius, percakapan berlangsung singkat dan terputus-putus. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Semua memahami bahwa mereka sedang berdiri di ambang momen bersejarah. Sementara itu, layar televisi nasional mulai menampilkan tulisan, siaran langsung istana. Rakyat dari berbagai penjuru negeri menghentikan aktivitas mereka. Di kantor, warung kopi, hingga rumah-rumah sederhana, mata tertuju pada layar yang sama. Di rumah sakit, suasana tak kalah hening. Beberapa tenaga medis yang sempat beristirahat ikut menonton siaran melalui layar kecil di ruang jaga. Bahkan di lorong ICU, televisi dinyalakan tanpa suara, hanya menampilkan gambar podium kosong yang menunggu diisi. Ketika jarum jam mendekati waktu siaran, pintu utama istana terbuka. Langkah-langkah teratur terdengar mendekat, diikuti kilatan kamera yang mulai bersahutan. Suasana yang semula tegang berubah menjadi sunyi total. Gibran muncul dengan setelan jas gelap. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar formalitas. Ia berdiri di depan podium, menarik napas pelan sebelum menatap langsung ke arah kamera. Beberapa detik pertama terasa panjang. Tidak ada suara selain desiran mikrofon yang menyala. Lalu ia mulai berbicara dengan nada yang terukur, menyampaikan kondisi presiden yang masih dalam perawatan intensif dan kebutuhan akan kepastian dalam jalannya pemerintahan. Kalimat demi kalimat mengalir tanpa tergesa. Hingga akhirnya, satu pernyataan keluar dengan jelas, bahwa untuk sementara waktu, ia akan menjalankan tugas sebagai pemimpin negara sesuai amanat konstitusi. Tidak ada dramatisasi, tidak ada retorika berlebihan, hanya kepastian yang disampaikan dengan tenang. Di seluruh penjuru negeri, waktu seolah berhenti sesaat setelah kalimat itu selesai. Tidak ada sorak, tidak ada riuh. Hanya keheningan kolektif yang lahir dari kesadaran yang sama, sebuah babak baru telah dimulai, dan Indonesia resmi melangkah ke wilayah sejarah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Tak sampai 5 menit setelah siaran berakhir, dunia langsung bereaksi. Potongan pidato Gibran diputar ulang di berbagai stasiun televisi internasional. Media asing menyebutnya sebagai momen transisi paling cepat dalam sejarah politik modern Indonesia. Di dalam negeri, reaksi muncul berlapis-lapis. Sebagian masyarakat menyambut keputusan itu dengan lega. Bagi mereka, kepastian jauh lebih menenangkan dibanding ketidakpastian yang menggantung selama berhari-hari. Namun tidak semua suara sejalan. Di media sosial, perdebatan langsung memanas. Ada yang mendukung langkah konstitusional itu, ada pula yang mempertanyakan kesiapan kepemimpinan di tengah krisis kesehatan presiden yang belum usai. Nama Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi pusat perhatian. Banyak yang menuliskan doa, berharap ia segera pulih dan kembali memimpin. Foto-foto lama bersama rakyat kembali beredar,
menciptakan gelombang nostalgia yang emosional. Di kalangan elit politik, respons datang lebih hati-hati. Pernyataan resmi partai-partai besar terdengar normatif, menekankan stabilitas dan persatuan nasional. Tidak ada yang ingin terlihat menentang arus di tengah situasi sensitif seperti ini. Sementara itu, pasar finansial bereaksi cepat. Indeks saham yang sempat bergejolak mulai menemukan ritme baru. Investor tampaknya membaca satu sinyal penting, negara masih memiliki kendali. Di rumah sakit, siaran tadi juga meninggalkan dampak tersendiri. Beberapa perawat terlihat terdiam lebih lama dari biasanya. Mereka tahu, keputusan di luar sana akan ikut menentukan arah hari-hari berikutnya di dalam ruang ICU. Di ruang tunggu khusus, keluarga dan staf dekat presiden menerima kabar itu dengan emosi campur aduk. Ada rasa lega karena arah negara kini jelas, tetapi juga kesedihan yang tak terucap. Semua tahu, keputusan itu lahir bukan dari pilihan mudah. Di sisi lain, Gibran sendiri tidak punya waktu untuk merenung terlalu lama. Setelah turun dari podium, ia langsung kembali ke ruang kerja. Tumpukan dokumen sudah menunggu, bersama daftar agenda darurat yang tak bisa ditunda. Telepon-telepon diplomatik mulai berdatangan. Ucapan dukungan dari pemimpin negara lain mengalir, disertai harapan agar Indonesia tetap stabil. Setiap panggilan menjadi pengingat bahwa krisis ini bukan hanya milik satu bangsa, tetapi perhatian dunia. Namun di balik semua dinamika itu, satu bayangan tetap mengikuti. Di sebuah ruangan steril, Presiden masih berjuang melawan virus yang belum sepenuhnya dipahami. Semua langkah besar yang diambil di luar sana seolah berputar mengelilingi satu titik sunyi itu. Dan malam kembali turun membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Negara mungkin telah menemukan arah sementara, tetapi pertarungan sebenarnya belum selesai. Karena di balik keputusan bersejarah hari ini, nasib masa depan masih bergantung pada satu napas yang terus diperjuangkan. Malam itu terasa berbeda bagi seluruh negeri. Setelah pengumuman resmi, ritme kehidupan perlahan berubah. Tidak ada lagi ruang untuk menunda kenyataan, Indonesia kini berjalan di bawah kepemimpinan sementara yang baru. Di ruang kerja istana yang masih menyala terang, Gibran Raka Buming Raka duduk sendiri di balik meja besar. Lampu meja menyinari setumpuk dokumen yang tampak tak ada habisnya. Untuk pertama kalinya, ruangan itu terasa benar-benar miliknya, namun juga terasa asing sekaligus. Jam dinding berdetak pelan, mengisi kesunyian yang menggantung. Tidak ada suara percakapan staf, tidak ada langkah cepat ajudan. Hanya keheningan yang memberi ruang bagi pikiran-pikiran yang datang tanpa diundang. Di tangannya tergenggam laporan terbaru dari rumah sakit. Kalimat-kalimat di dalamnya ditulis dengan bahasa medis yang kaku, tetapi maknanya sangat personal. Kondisi presiden masih kritis, stabil namun belum menunjukkan perubahan besar. Ia menutup laporan itu perlahan. Pandangannya beralih ke jendela besar yang menghadap halaman istana. Lampu-lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan panjang di tanah. Di luar sana, dunia tampak tenang, seolah tidak mengetahui badai yang sedang dihadapi di dalam. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk pelan. Seorang staf senior masuk membawa agenda darurat untuk keesokan hari. Daftar itu panjang, rapat keamanan, pertemuan ekonomi, hingga panggilan diplomatik lanjutan. Tidak ada satu pun yang bisa ditunda. Ia mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah staf itu pergi, ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, kesunyian terasa lebih berat karena diisi kesadaran bahwa setiap keputusan kini akan bermuara padanya. Di sudut meja, sebuah bingkai foto kecil menarik perhatiannya. Foto lama saat ia berdiri di belakang panggung kampanye, jauh sebelum semua ini terjadi. Wajahnya di foto itu tampak lebih ringan, seolah tidak dibebani tanggung jawab sebesar sekarang. Tangannya menyentuh bingkai itu sebentar, lalu meletakkannya kembali. Tidak ada waktu untuk nostalgia. Krisis tidak memberi ruang bagi masa lalu untuk tinggal terlalu lama. Telepon di meja tiba-tiba bergetar, memecah lamunannya. Panggilan masuk dari nomor rumah sakit. Ia menarik napas sebelum mengangkatnya, seolah bersiap menerima kabar apapun yang datang. Percakapan berlangsung singkat. Suara di seberang terdengar profesional, namun ada nada yang sulit disembunyikan. Tidak ada perubahan signifikan, tetapi kondisi presiden tetap dijaga ketat sepanjang malam. Setelah telepon berakhir, ia tetap memegang gagang beberapa detik lebih lama. Ruangan kembali hening,
namun kini terasa berbeda. Bukan lagi kesunyian yang kosong, melainkan kesunyian yang penuh beban. Di malam yang panjang itu, ia akhirnya menyadari satu hal yang tak bisa dihindari. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau protokol, melainkan perjalanan sunyi yang harus ditempuh sendirian. Dan mulai malam ini, jalan itu telah benar-benar terbentang di hadapannya. Tanda pagar **** bab 11 antara harapan dan takdir ****. Subuh datang dengan keheningan yang lebih dalam dari hari-hari sebelumnya. Langit Jakarta masih gelap ketika telepon darurat di istana berdering lebih cepat dari biasanya. Nada panggilannya pendek, tetapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasakan sesuatu yang berbeda. Di ruang kerja yang belum sempat dimatikan lampunya, Gibran langsung terbangun dari kursi tempat ia tertidur singkat. Tanpa banyak kata, ia meraih ponsel itu. Suara di seberang terdengar tergesa namun terkontrol, menyampaikan bahwa kondisi di rumah sakit berubah sejak beberapa menit lalu. Ia berdiri tanpa sadar, jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu permintaan, datang segera. Kalimat itu cukup untuk membuat udara di ruangan terasa lebih dingin. Perjalanan menuju rumah sakit berlangsung dalam sunyi. Jalanan yang biasanya sibuk kini hampir kosong, hanya ditemani lampu jalan yang memantul di kaca mobil. Tidak ada iring-iringan besar, hanya langkah cepat menuju satu tempat yang menjadi pusat segala harapan. Saat tiba di RSPAD, suasana tampak berbeda. Aktivitas di depan gedung lebih padat dari biasanya. Beberapa tenaga medis berjalan cepat, sementara wajah-wajah yang ditemui tampak lebih tegang. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa waktu sedang berjalan lebih cepat. Ia langsung dibawa ke lorong ICU. Cahaya lampu putih terasa lebih tajam, memantul di dinding steril yang dingin. Di depan kaca tebal itu, beberapa dokter sudah berdiri dengan ekspresi serius. Seorang dokter senior akhirnya berbicara pelan. Ia menjelaskan bahwa kondisi Presiden Prabowo Subianto sempat menurun drastis sebelum stabil kembali dengan intervensi cepat. Kalimat itu terdengar seperti tarik ulur antara kabar buruk dan secercah harapan. Di balik kaca, ruangan tampak lebih sibuk dari biasanya. Mesin-mesin bekerja lebih intens, lampu, monitor berkedip lebih cepat. Namun di tengah semua itu, ritme garis di layar jantung masih bergerak, lemah, tapi ada. Gibran berdiri tanpa bergerak, tangannya mengepal tanpa sadar, matanya tak lepas dari bayangan tubuh yang terbaring di dalam. Tidak ada kata yang keluar, hanya napas panjang yang tertahan di dada. Beberapa menit terasa seperti jam. Dokter-dokter saling bertukar pandangan, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa diprediksi. Waktu di lorong itu berjalan dengan cara yang berbeda, seolah setiap detik memiliki bobotnya sendiri. Lalu perlahan, monitor menunjukkan perubahan kecil. Bukan lonjakan besar, bukan keajaiban yang dramatis, tetapi cukup untuk membuat para tenaga medis saling mengangguk. Stabil, hanya satu kata itu, namun cukup untuk menahan dunia agar tidak runtuh pagi itu. Gibran menutup mata sejenak, menarik napas panjang yang akhirnya terlepas. Ia tahu, ini bukan akhir dari pertarungan. Jalan masih panjang, dan tak ada yang bisa menjanjikan kemenangan. Tetapi pagi itu memberi satu hal yang selama ini dicari semua orang, waktu. Di luar rumah sakit, matahari mulai naik pelan di balik gedung-gedung kota. Cahaya pertamanya menyentuh kaca ICU, memantulkan kilau hangat yang kontras dengan dinginnya ruangan di dalam. Dan di antara